Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rianudin dari kelas manajemen 4A. Video ini merupakan video untuk menempuh tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Integrasi manajemen sumber daya manusia. Apa itu pengintegrasian? Pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan memperoleh laba. Fungsi integrasi sumber daya manusia. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang sangat penting. Fungsi pengintegrasian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyatupadukan antara keinginan karyawan dengan perusahaan manajemen agar tercipta kerjasama yang dapat memberikan kepuasan serta sesuatu usaha untuk mengelola konflik yang terjadi di dalam perusahaan. Fungsi pengintegrasian merupakan sesuatu yang sangat penting karena fungsi ini berkaitan dengan persatuan yang terdapat dalam perusahaan organisasi. Selain itu, fungsi ini juga merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Pihak perusahaan atau manajemen menyadari bahwa pentingnya mempunyai hubungan yang harmonis dengan bawahannya. Karakteristik integritas sumber daya manusia. Yang pertama, hal-hal kecil itu penting. Yang kedua, menemukan yang benar saat yang lain masih ragu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menciptakan budaya kepercayaan. Yang kelima, tepat janji. Yang keenam, kepedulian. Yang ketujuh, jujur. Yang kedelapan, rendah hati. Yang sembilan, integritas. Dan yang 10, konsisten. Pentingnya integrasi sumber daya manusia. Sistem integrasi merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan besar maupun startup atau perusahaan rintisan. Sistem informasi tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya sistem integrasi. Kedua hal tersebut dapat saling melengkapi sehingga dapat menciptakan kondisi atau ekosistem perusahaan yang baik dan terstruktur. Untuk menciptakan sistem informasi yang baik bagi perusahaan, peran integrasi sistem sangatlah dibutuhkan. Kita analogikan dengan seorang nahkoda kapal yang berlayar dengan beberapa awak kapal dan penumpang yang mengarungi samudra. Tentunya, seorang nahkoda harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan dapat mengatur setiap awak kapal agar dapat berlayar dengan selamat sampai ke tujuan. Tujuan dan prinsip integrasi sumber daya manusia. Tujuan integrasi. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Prinsip integrasi, menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Metode-metode pengintegrasian yang kita kenal. Yang pertama, hubungan antar manusia atau human relation. Motivasi, kepemimpinan. Keempat, kesepakatan, kerja bersama atau KKB. Yang terakhir, collective bargaining. Yang pertama, metode hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Motivasi. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. Yang keempat, kesepakatan kerja bersama. Kesepakatan kerja bersama berperan penting dalam menciptakan pengintegrasian, membina kerjasama, dan menghindarkan terjadinya konflik dalam perusahaan. Yang kelima, collective bargaining. Collective bargaining adalah adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat atau buruh karyawan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kepentingan buruh. Itulah dari penjelasan pengintegrasian manajemen sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.